Saya masih ingat, nah tapi saya masih muda dulu, artinya masih mudaan lah. Apalagi masuk kuliah dulu, tonton ya 90-an. Ya Cak Nur itu sebagai seorang cendekiawan almarhum ini ah, terkenal ya ucapannya Islam yes, Partai Islam no. Ya, dan memang hasilnya luar biasa itu. Karena memberikan pandangan seperti itu, ya banyak cendikiawan ya kalangan muslim terpelajar ini akhirnya masuk ke Golkar pada saat itu. Ya, dan tentu saja dengan mereka memasuki Golkar pada saat itu ya sebagai partai penguasa, maka banyak posisi-posisi penting diduduki oleh orang-orang Islam. Ya, sehingga ya negara ini ya dengan termasuk anggarannya kan ya harus dikelola ya banyak untuk kebaikan umat Islam juga. Nah, itu dari tahun 90-an terkenal termasuk Gus Dur tentunya yang menganggap ya artinya kalau partai Islam tuh sifatnya ya tidak mutlak. Nah, maka ada istilah Islam yes. Kalau Islam mutlak memang, apalagi kita beragama Islam, memegang teguh Islam. Tapi kata partai Islam itu, ya ini udah sifatnya penafsiran. Ibaratnya Al-Quran itu mutlak, tapi tafsir Quran itu relatif. Ya, tafsir Quran itu relatif karena sudah menyangkut itu pikiran manusia menafsirkan. Ya, maka kita baca dalam sejarah kan, ya penafsiran itu saling bertubrukan, ya banyak tafsir, ya. Nah, maka itulah ya kaitannya partai Islam pun tadi sifatnya jangan mutlak, dia relatif. Artinya ada pandangan-pandangan seperti itu. Ya kalau memang diperlukan ya bisa partai Islam, tapi kalau nggak diperlukan ya nggak harus ada partai Islam. Misalnya orang di mana, di Cina misalnya, ya di sana menganut satu partai yang berkuasa pun partai komunis. Ya kalau kita memaksakan partai Islam ya nggak bisa. Nah, di sana mungkin bisa saja ditangkap. Ya, yang di luar partai komunis. Nah, juga di Indonesia ini tadi itu kalau memang diperlukan partai Islam ya wujudkan, tapi kalau nggak diperlukan ya tidak perlu diwujudkan. Dan kalau sudah membuat partai Islam harus bertanggung jawab, ya dalam artian tadi itu harus jaga citranya. Ya mungkin tadi itu Nurul Khalid Majid tahun 90-an mengatakan Islam yes, partai Islam no, karena gitu. Ya dalam perjalanan itu dari mulai Masumi ya dulu yang diharapkan jadi wadah partai umat Islam, itunya gelut terus itu. Unsur-unsur yang ada di dalamnya ya di situ ada Muhammadiyah, NU, ya Persis, Al-Wasliyah, ada dulu itu Tarbiyah, ya sering berselisih. Akhirnya kan tidak lama ya Masumi itu akhirnya pecah juga. Ya kalangan NU akhirnya bikin partai sendiri. Ya, ada partai NU memisahkan diri dari Masyumi karena merasa jumlah mereka banyak tapi tidak menduduki ya tempat-tempat yang seharusnya sebagai partai yang besar, kelompok yang besar. Nah, makanya ya Masyumi tidak bisa eksis lama, akhirnya pecah juga. NU berjalan sendiri. Nah, inilah jadi memang tadi itu kalau menyangkut partai dia tidak absolut.
saya katakan tadi, ya harus bisa dijaga itu, kita ingat itu. Dan memang dampaknya ya sekarang ini ya macam PKS itu sudah lama tidak masuk kabinet. Karena memang diawali kasus ya ketua partainya itu korupsi sapi kan, itu yang terkenal itu. Partai korupsi sapi PKS ya dihumorkan ya, jadi singkatan partai korupsi sapi itu. Nah itu di media menjadi ya bulan-bulanan dibully itu partai PKS karena ketuanya, bayangkan ketuanya ya korupsi. Dan itu membuat ramai karena di dalamnya ada cerita soal asmara, ya punya istri lebih dari satu, poligami, tapi yang muda itu terlalu muda. Nah itu akhirnya jadi bulan-bulanan ya. Jadi memang kalau memang sudah pakai partai Islam atau menganggap dirinya partai Islam, harus bisa menjaga diri. Kalau tidak bisa menjaga diri, itu macam PKS itu. Ya sekarang sudah dua kali pemerintahan atau kabinet baru, 2014 maupun 2019 tidak masuk kabinet itu. Ya tidak punya menteri, dia jadi oposisi. Nah itu dampak dari kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh ketua partai. Nah, maka itu harus bisa dijaga, ya, termasuk PKB itu. PKB harus bisa menjaga, karena Caimin pun ya pernah dipanggil oleh KPK, tapi memang masih beruntung ini, masih sekedar dijadikan saksi. Tapi karena ada pembicaraan tentang ya itu, terkait dengan masalah korupsi. Jadi ayolah partai-partai Islam, kalau memang pakai simbol Islam tadi itu, tunjukkan jati dirimu sebagai partai Islam yang semua kebijakannya ya hasil dari ya cahaya Islami. Dan ketika melaksanakan operasional partai, ya jangan sampai tersangkut masalah-masalah yang sangat dibenci oleh bangsa ini, yakni korupsi. Ya, dan tantangan saat ini, ya karena paslon ya Anies Baswedan dan Caimin yang disingkat Amin ini, ya koalisi perubahan ini harus hati-hati juga. Ya, karena pembicaraan-pembicaraan itu bahwa inilah mengulangi Masyumi, artinya kekuatan-kekuatan Islam modernis bergabung dengan kekuatan tradisional, yakni PKB, PKS mewakili modernis, PKB mewakili ya tradisional, mengusung Anies. Nah ini partai-partainya upayakan jangan sampai tersangkut masalah ya korupsi. Ya juga ya tokoh-tokoh yang sekarang sedang berkibar, ya yang representasi dari partai Islam, misalnya Anies maupun Caimin, jangan sampai tersangkut masalah-masalah ya korupsi atau yang merusak citra ya Islam. Ya harus hati-hati ini, karena dua-duanya mengusung ya perwakilan Islam lah gitu ya, baik modernis maupun ya tradisional. Ya kita tunggu ya, kalau mengklaim sebagai partai Islam, tunjukkan jati dirimu sebagai partai Islam. Salam.